nilai kejuangan 1945 akan mengikis semangat cinta tanah air di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, para generasi muda perlu dibentengi dengan semangat cinta tanah air. Para pahlawan kemerdekaan yang telah mempertaruhkan darah dan nyawanya, sehingga nilai-nilai kejuangan menghargai sejarah harus terus diterapkan. Nilai nasionalisme dan kejuangan tidak datang serta-merta, harus ditanamkan sejak dini, mulai dari tingkat SD, TK, hingga perguruan tinggi, agar para generasi muda dapat memahami jalan perjuangan bangsa menuju kemerdekaan, sehingga dapat menghargai bangsa dan jasa pahlawan, serta terhindar dari hal-hal negatif. Nilai kejuangan tidak akan habis dan harus disebarkan serta dialirkan generasi muda. Karena perkembangan zaman sekarang mengarah kepada materialistis dan individualistis, yaitu yang menurut pendapat Bapak Doyo di sini, pemuda hendaknya harus berjiwa pantang menyerah. Di era globalisasi sekarang ini, pemuda harus mampu bersaing dan menjadi pemuda yang tangguh. Kami berharap generasi muda saat ini mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Kita berpesan kepada generasi muda agar meresapi nilai-nilai kebangsaan dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk tidak terjerumus pada perpecahan yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, mereka harus mengetahui akan sejarah perjuangan terbentuknya NKRI yang dilakukan oleh para pejuang, karena dengan mengetahui sejarah perjuangan kemerdekaan, maka generasi penerus akan dapat membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya. Melalui kegiatan pemuda ini, kita menguatkan dan memantapkan semangat kebangsaan nasionalisme, nilai-nilai bela negara, memupuk semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengingatkan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa terhadap tokoh-tokoh perjuangan. Mereka perlu ditanamkan dan mengetahui nilai-nilai tersebut sebagai bekal mereka di kemudian hari. Ya, kita sudah ketahui mengapa semangat dalam pengabdian, pengalaman para pejuang yang terdahulu, kita harus sikap teguh dalam pendirian. Ya, pengabdian pada masyarakat melalui program mengajar, menambah ilmu dengan berbagi ilmu. Ya, kita ketahui Tridharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan merupakan pencapaian yang harus ditopang penuh oleh seluruh mahasiswa guna melahirkan orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi, diri yang diselimuti pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri, serta inovatif. Sebagai bentuk perwujudan daripada Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian pada masyarakat, himpunan mahasiswa juga bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ya, tidak hanya dosen, tetapi mahasiswa juga ikut berperan serta. Tidak hanya mengajar di kelas saja, tapi dosen, tapi pada saat sore ataupun mahasiswa juga bisa mempunyai kegiatan yang bermacam-macam. Ya, ini adalah program-program yang dilakukan oleh mahasiswa. Sini adalah semangat daripada pengabdian pada masyarakat melalui program mengajar yang dapat menambah ilmu daripada berbagai ilmu. Ya, yang seperti Ibu katakan tadi, bisa dilihat dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu visi dari sebuah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang merupakan pencapaian yang harus ditopang penuh oleh seluruh mahasiswa. Ya, masa perjuangan era globalisasi, tantangan terhadap aktualisasi nilai-nilai kejuangan bangsa pada masa era globalisasi sangat berbeda dengan masa penjajahan dan perang kemerdekaan. Ya, kita ketahui perkembangan internet dalam komunikasi elektronik dan transformasi sangat cepat, sehingga dunia sangat terasa sempit dan tidak ada tapal batas.
menghadapi situasi Indonesia seperti ini, kita harus diperlukan untuk memperkuat daya kompetisi kita dengan mempertahankan jati diri bangsa dan ketahanan nasional, memanfaatkan peluang yang timbul sebagai kesempatan untuk maju dan mandiri, di samping keberanian untuk menyaring dan menolak masukan yang bisa mengorbankan kepentingan nasional. Ya, ini adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya, kecuali masyarakat perkotaan sudah berada di area permainan global. Mengaktualisasikan nilai kejuangan dalam era globalisasi, ini adalah pendapat dari Lerix yang disampaikan pada seminar UPN Jakarta tanggal 19 Desember 1997. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Kemungkinan timbulnya wawasan yang bisa merugikan aktualisasi kejuangan seperti individualisme, egoisme, apatisme, dan sinisme, serta merupakan gairah idealisme. Ya, kemungkinan timbulnya hambatan sosial psikologis serta gesekan antara nilai baru yang timbul sebagai akibat keberhasilan pembangunan nasional. Kemungkinan timbulnya budaya purna industri dan penetrasi budaya asing sebagai akibat dari globalisasi. Ada juga kesenjangan taraf kesejahteraan dan adalah bagaimana mempersiapkan rakyat kita untuk memanfaatkan peluang yang terbuka penuh dari pasar negara-negara maju Asia Pasifik 2010 serta mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam pasar global dalam upaya mencapai hasil dari pembangunan yang berjalan. Ya, ini adalah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan 17,491 pulau, lebih terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, serta berada di Khatulistiwa, merupakan hikmah yang tersendiri. Kita negara yang memiliki lebih dari 360 etnis, lebih dari 250 bahasa daerah, lebih 560 suku bangsa, perlu memantapkan sikap untuk tetap mempertahankan dan kesatuan yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Ya, UPN Veteran Jakarta sebagai monumen hidup agar melanjutkan cita-cita para veteran, mempersiapkan kader pemimpin nasional yang memiliki wawasan nasional atau Nusantara dan ketahanan nasional dengan memantapkan nilai-nilai. Ya, para pahlawan membayar kemerdekaan ini dengan darah. Kita menghargai kemerdekaan itu dengan keringat, kerja keras untuk berkarya membanggakan Indonesia. Ya, bahan kajian yang terakhir adalah menyiapkan pemimpin yang akan datang atau menyiapkan pemimpin masa depan. Pada hakikatnya, setiap manusia adalah seorang pemimpin yang tidak lepas dari tanggung jawab. Apapun perbuatan yang telah dilakukan, termasuk perbuatan baik maupun buruk, akan tetap dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ketahuilah, masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga, serta anak dan suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah, masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya, berdasarkan ini mungkin ada bunyi hadis tersebut dari HR Muslim 3408. Jabatan apapun yang kita miliki sesungguhnya mengandung tanggung jawab. Meskipun jawaban itu adalah staf, asisten, atau bahkan seorang budak sekalipun, jadi pemimpin tidak hanya sekedar orang yang menjabat sebagai presiden, direktur, dan ketua, namun setiap orang merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas
perbuatannya. Sayangnya masih ada pemimpin yang memanfaatkan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti melakukan tindak korupsi, akhirnya akan merugikan orang lain. Bahkan perbuatan tersebut juga dapat menghancurkan sebuah negara. Sungguh betapa besar dampaknya jika seorang pemimpin menyalahgunakan jabatannya dan bersikap tidak adil. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita sebagai pemimpin juga memperbaiki diri, sekaligus menyiapkan pemimpin masa depan yang baik sejak sekarang, sehingga dapat membentuk keluarga, masyarakat, dan negara yang lebih baik. Menyiapkan pemimpin masa depan. Untuk menyiapkan seorang pemimpin di masa depan, tentu dibutuhkan pengarahan dan bimbingan sejak usia dini. Dalam hal ini, anak-anak maupun pemuda-pemudi merupakan aset penting penerus bangsa yang akan menggantikan peran pemimpin yang terdahulu. Namun sebelumnya, mereka perlu dibentuk dan diarahkan agar menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Tidak bisa dibentuk secara instan. Mereka membutuhkan proses dan berbagai pembinaan hingga menjadi pemimpin yang berkualitas. Ada beberapa cara untuk membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Yang pertama adalah menanamkan akhlak baik. Di sini menanamkan akhlak yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menyiapkan calon pemimpin masa depan. Sebab tanpa ada akhlak yang baik, tentu akan buruk pula kepemimpinannya. Seperti korupsi merajalela, tindak kekerasan, penganiayaan, dan sebagainya. Adapun sifat yang perlu ditanamkan yaitu sidik atau jujur, tablik, penyampaian yang baik dalam berkomunikasi, amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dan fatonah, cerdas dalam membuat rencana dan menghadapi permasalahan. Selain itu, sikap adil juga perlu ditanamkan dalam diri seseorang pemimpin, sehingga termasuk manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. Ini yang kedua adalah untuk membentuk karakter pemimpin yang baik. Memberikan teladan yang baik, pada dasarnya setiap orang merupakan pemimpin atas dirinya masing-masing. Dan tentunya apa yang telah diperbuat juga mengandung resiko tertentu. Sebagai orang yang lebih tua, terkadang tanpa disadari, orang yang lebih muda akan belajar dan meniru cara orang yang lebih tua. Maka dari itu, ada baiknya bahwa orang yang lebih tua memperbaiki sikapnya agar menjadi teladan yang baik bagi anak-anak yang lebih muda. Yang ketiga adalah membentuk karakter kepemimpinan yang baik adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Setiap pemimpin pasti memiliki suatu tanggung jawab, maka rasa tanggung jawab perlu ditanamkan kepada calon pemimpin sedini mungkin. Misalnya seorang ibu membimbing anaknya untuk bertanggung jawab merapikan tempat tidurnya setelah bangun tidur. Dengan memberikan pemahaman dan melatih anaknya setiap hari, maka lama-kelamaan sang anak dapat melakukan sendiri dengan baik. Dalam hal ini, ada baiknya guru atau orang tua tidak hanya melarang atau mengatur anak, namun hal yang lebih penting adalah menjelaskan alasannya dan konsekuensi jika melakukan hal tersebut. Dan jika murid atau anak melanggar aturan, maka ajari makna konsekuensi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Yang keempat, dalam membentuk karakter pemimpin yang baik adalah pendidikan yang tepat. Berikan pendidikan agama maupun ilmu pengetahuan umum yang tepat kepada calon pemimpin, agar mereka memperoleh wawasan yang luas. Selain itu, ada baiknya juga jika calon pemimpin belajar dari kehidupan, seperti berinteraksi dan berkomunikasi langsung terhadap masyarakat agar mendapat pengalaman maupun hikmah dari permasalahan yang ada. Yang kelima, dalam cara untuk membentuk karakter kepemimpinan yang baik adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Seorang pemimpin harus memperhatikan kepentingan umum dan melayani kebutuhan orang lain.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Abu Maryam Al-Asrira berkata kepada Muawiyah, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diserai oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala kebutuhan orang-orang. Semoga dengan meneladani Rasulullah SAW dan menanamkan akhlak mulia sedini mungkin dapat mencetak pemimpin yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap orang adalah pemimpin yang nantinya akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari perbaiki diri dan berusaha menyiapkan pemimpin masa depan dari sekarang. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-10 tentang implementasi mengapa perlu kejuangan, semangat pengabdian, masa perjuangan era globalisasi, menyiapkan pemimpin yang baik. Ini adalah bagian dari implementasi nilai-nilai kejuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.